Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Al-ayah. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sahabat madrasah yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa perjalanan Ramadan kita kali ini sudah sampai kepada separuh waktu, yang mana mudah-mudahan separuh waktu yang telah kita jalankan dalam menempuh Ramadan ini bermanfaat untuk kehidupan kita, keluarga kita, tetangga kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pada sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa madrasah Ramadan ini adalah pada dasarnya riyadah kita. Riyadah menanamkan jiwa sanubari kita untuk menumbuhkan rasa nilai persaudaraan yang sangat tinggi. Nilai persaudaraan itu banyak sekali dididik pada bulan Ramadan ini. Pada awal tadi saya sudah menyatakan sebuah ayat yang Allah nyatakan jelas sekali bahwa pada hakikatnya kita ini adalah satu kesatuan tanpa memandang apapun status, pangkat, dan kehidupan kita. Pada dasarnya kita hidup saling membutuhkan. Pada dasarnya kita hidup saling memerlukan. Pada dasarnya kita hidup hanya saling mengisi antara satu dengan yang lainnya untuk satu tujuan, yaitu memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi saya bacakan di awal itu adalah menggambarkan betapa persaudaraan kita sesama umat manusia, sesama umat Islam itu sangat kentara sekali ditanamkan dalam bulan Ramadan ini. Sahabat madrasah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai persaudaraan yang ditanamkan dalam bulan Ramadan ini adalah tergambar dalam surah Al-Hujurat yang telah saya bacakan di awal tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Hanya saja kita sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki rasa cintaan terhadap Islam adalah saling mengisi dengan mempererat persaudaraan. Fa'aslihu baina akhwaykum, dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama bahwa bukan hanya sekedar mendamaikan di antara orang-orang yang di antara orang-orang yang memperdebatkan sesuatu, di antara orang-orang yang telah bersikap berbeda dalam apapun, tapi fa'aslihu baina akhwaykum itu sendiri digambarkan oleh para ulama. Pak aslihu itu adalah bagaimana kita saling mengisi, saling menyayangi, saling berperan positif di antara sesama kita, terutama di antara umat Islam dari kalangan kita, baik itu dari keluarga kita, baik kehidupan kita bertetangga, terutama dalam kehidupan kita bermadrasah, dalam kehidupan menjalani kegiatan belajar mengajar. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling mengisi antara kita itu perlu nilai-nilai dasar
nilai-nilai kehidupan manusia yang telah banyak digambarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai dasar itu sangat banyak sekali, tidak cukup hanya disampaikan dalam kesempatan dan waktu yang terbatas saat ini. Nilai-nilai yang banyak itu bisa kita jabarkan sedikit yang bermanfaat, khususnya dalam kehidupan kita bermadrasah, baik untuk guru, baik untuk sahabat madrasah sekalian, ataupun nanti ketika kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Nilai-nilai dasar itu sangat gamblang digambarkan oleh para ulama. Nilai yang pertama yang tergambar dari ayat tadi adalah wala tafarraqu fazkuru nikmatallahi id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Rumus yang pertama yang harus kita jaga, yang harus kita ingat ketika kita terjebak dalam perbedaan dan perselisihan adalah wazkuru nikmatallah. Bagaimana kita ingat terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ayat ini telah menggariskan rumus persaudaraan, bagaimana sebetulnya sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya ini adalah untuk memenuhi kehidupan manusia. Kebutuhan manusia itu berbeda-beda, sehingga Allah mengaruniakan hal yang berbeda-beda kepada setiap manusia itu sendiri. Rumus menjaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan adalah bagaimana kita melihat diri sendiri, kelebihan yang kita miliki, kita gunakan sepenuhnya untuk berkhidmat kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nilai-nilai lain yang bisa kita tanamkan adalah, yang pertama adalah hubbul khair. Bagaimana kita bisa mencintai kebaikan itu. Kebaikan itu jika kita tarik kepada ayat fa'aslihu baina ahwaikum, maka seorang muslim, seorang yang memiliki cinta kasih kuat terhadap sesama muslim harus mencintai kebaikan untuk dirinya, apalagi kebaikan untuk orang lain. Kebaikan itu ketika didapatkan oleh orang lain, maka kita harus memiliki rasa senang dan bangga agar orang lain itu bisa memanfaatkan kebaikan tersebut, potensi tersebut digunakan untuk berkhidmat kepada sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nilai-nilai dasar berikutnya adalah al-kaffu anil aza. Inilah nilai dasar yang kadang banyak orang sekali menganggap remeh, padahal al-kaffu anil aza itu digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga saudaranya sesama muslim dari lisannya dan tangannya. Yang dimaksud adalah bahwa kita selalu menghormati orang lain, menjaga lisan kita dan tangan kita menyakiti orang lain. Kalau ditarik kepada ayat fa'aslihu baina ahwaikum, maka peran-peran kita sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermadrasah. Kepada sahabat madrasah sekalian, bagi seorang kepala madrasah, bagaimana kebijakan-kebijakannya itu bisa bermanfaat pada civitas madrasah di mana tempat dia mengabdi. Bagi para guru, bagaimana juga bisa memberikan hal-hal yang positif kepada lingkungan sesama guru, apalagi kepada murid-muridnya. Bagi sesama murid, tentunya fa'aslihu baina ahwaikum bisa diartikan bahwa kita sesama murid, sesama sahabat madrasah memberikan manfaat bagi yang diberikan pengetahuan yang lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya memberikan bantuan kepada pengetahuan yang belum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kawan-kawannya. Bagaimana sikap sesama teman seorang sahabat madrasah, selalu menyayangi temannya, selalu mendukung temannya, selalu membantu temannya untuk terus berprestasi, untuk terus saling mengisi, untuk terus saling menghargai, untuk terus saling menghormati, tanpa merasa dirinya memiliki pengetahuan yang lebih, tanpa merasa dirinya memiliki kemampuan yang lebih, tanpa dirinya harus merasa merendahkan kawan-kawannya. Sahabat madrasah yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nilai al-kafu anil aza adalah bisa dicerminkan dalam kehidupan bermadrasah. Dalam kehidupan kita bermadrasah,
seperti piket kelas, seperti menjaga kebersihan, karena Rasulullah mengatakan bahwa menyingkirkan satu hal yang bisa membahayakan orang di jalan itu bernilai sodakoh, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita bisa menjaga itu dalam kehidupan di kelas, dalam kehidupan di madrasah, itu sangat-sangat bernilai sekali, sangat-sangat bernilai islami sekali untuk menjaga keutuhan dan persaudaraan kita di lingkungan madrasah kita. Berikutnya adalah nilai-nilai yang bisa kita nanamkan dalam kehidupan kita bermadrasah adalah at-tawadu. Kita saling merasa memiliki, saling merasa menghargai, saling merasa membutuhkan, saling merasa bahwa kita tidak bisa hidup membangun madrasah tanpa orang-orang di sekeliling kita, tanpa teman-teman di kelas kita, tanpa guru-guru kita, tanpa rekan-rekan sejawat guru kita, tanpa kepala madrasah, hingga sampai tanpa pejabat-pejabat yang selalu mendukung program-program pengembangan madrasah. Nilai-nilai yang berikutnya yang bisa ditanamkan adalah nilai al-ihsan dalam kehidupan madrasah. Bagaimana kita selalu memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita menjalani kehidupan di madrasah yang kita cintai. Kita selalu memberikan kemampuan kita yang terbaik, keagungan akhlak kita, kemuliaan pribadi kita untuk terus mengembangkan madrasah, menjaga nama baik guru-guru kita, menjaga nama baik teman-teman kita, menjaga nama baik madrasah kita. Itu bagian daripada ihsan atau berkehidupan, memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan madrasah. Berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai madrasah, nilai-nilai Islam itu juga diaplikasikan dalam kehidupan madrasah yang disebut dengan al-istizan. Al-istizan kalau dalam arti bahasa Arab itu memang meminta izin. Namun kalau dalam arti kehidupan kita sehari-hari, nilai-nilai istizan itu adalah bagaimana kita ketika bertemu guru menebarkan senyum, bertemu teman menebarkan salam, bertemu orang-orang yang ada di sekeliling kita dalam kehidupan madrasah, sekalipun itu adalah seorang office boy, bagaimana kita menghormati beliau, memberi salam beliau ketika kita berhadapan, meminta izin kepada beliau ketika kita memerlukan sesuatu yang ada pada beliau. Nilai-nilai berikutnya yang bisa kita nanamkan adalah husnul khuluq. Bagaimana kita bisa memanifestasikan kehidupan berakhlak kita dalam kehidupan bermadrasah. Kita berakhlak yang baik, berkata yang baik, bersifat yang baik, tidak merendahkan sesama teman kita, tidak merendahkan sesama rekan-rekan guru, saling mengisi, saling menghormati, serta saling menghargai. Nilai-nilai berikutnya adalah yang juga ditanamkan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tauqirul masyayikh. Bagaimana tauqirul masyayikh adalah menghormati yang tua. Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yabharam saghirana. Bukanlah termasuk umat kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami dan orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami. Bahwa kehidupan madrasah kita itu menjalani interaksi antara yang muda dan yang tua. Bagaimana sikap guru untuk selalu menyayangi murid-muridnya, memberikan hal yang terbaik, mendoakan murid-muridnya. Ibnu Abbas pernah mengatiskan dalam sebuah ayat ruhama'u bainahum. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud ruhama'u bainahum adalah bagaimana seorang yang soleh, yang dikaruniakan amal yang banyak, yang dikurniakan pangkat dan jabatan yang tinggi, mampu memberi bantuan, mampu menolong, baik menolong secara materi, baik menolong secara material, baik menolong secara ruhani, yaitu mendoakan orang-orang yang tidak diberi kemampuan seperti dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang lebih muda, melihat yang lebih tua, murid memandang gurunya sebagai kemuliaan, keagungan, sehingga murid menghormati gurunya sebab gurunya juga sangat menyayangi muridnya. Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan,
Ana abdun liman alamni harfan. Saya rela menjadi budak bagi orang yang mengajarkan saya hanya satu huruf saja. Begitulah pesan Sayyidina Ali kepada para murid untuk selalu menghormati guru-gurunya, untuk selalu menyayangi guru-gurunya, mendoakan guru-gurunya. Begitu juga gurunya untuk selalu mendoakan, menyayangi murid-muridnya, sehingga persaudaraan dan kesatuan antara murid dan guru itu bisa meningkatkan nilai ukhuwah Islamiyah. Kemudian nilai-nilai Islam yang bisa ditanamkan adalah al-insaf. Al-insaf itu sendiri adalah nilai menyadari diri kita punya kekurangan. Kita harus menyadari diri kita tidak memiliki sesuatu yang mungkin dimiliki oleh orang lain. Tidak mungkin Allah mengaruniakan segalanya kepada kita, karena Allah menakdirkan kita diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda. Berbeda-beda dalam bentuk fisiknya, berbeda-beda dalam bentuk pemberiannya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu insaf. Insaf adalah menyadari bahwa diri kita tidak memiliki seluruhnya, dan kita harus mencari apa yang belum kita miliki dan itu dimiliki oleh orang lain. Ketika kita menyadari yang kita tidak miliki itu ada pada orang lain, bukan malah kita membencinya, bukan malah kita merampasnya, justru malah kita meminta tolong orang tersebut untuk memenuhi apa yang kita belum miliki, sehingga kita punya rasa tahu diri, punya rasa insaf, sehingga kita menyadari bahwa diri kita punya kekurangan. Kalau sudah timbul hal-hal seperti itu, maka tidak akan timbul sikap takabur dalam diri kita. Tidak akan timbul sikap sombong dan merendahkan orang lain, karena kita menyadari diri kita memiliki kekurangan. Sahabat madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai yang ditanamkan dalam bulan Ramadan berikutnya adalah nilai satrul aurat. Satur aurat bukan menutup aurat secara zahir, menutup hanya anggota badan saja. Namun bagaimana satrul aurat itu adalah menutup segala kekurangan kawan-kawan kita, tidak menjelekkan kawan-kawan kita. Ada sebuah hadis dan juga ayat dalam Al-Quran dengan satu kalimat, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Ayat itu dan hadis itu menjelaskan bahwa kita tidak seharusnya saling memprovokasi dengan mengumbar aib kawan-kawan kita, dengan mengumbar kekurangan kawan-kawan kita, baik kekurangan guru kita, teman sejawat, apalagi membulinya. Jadikan kekurangan itu kesempatan kita untuk memberikan nasihat, untuk mengisinya dengan hal-hal yang positif, sehingga kekurangan itu kita manfaatkan untuk kegiatan ibadah, berkhidmah kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekurangan itu kita jadikan sebagai bahan ejekan, bukan kekurangan itu malah kita jadikan sebagai bahan bulian, bukan kekurangan itu sebagai kita jadikan bahan merendahkan sesama kawan kita. Justru kekurangan itu harus kita manfaatkan untuk kegiatan dan nilai hal-hal yang positif, yaitu kita manfaatkan untuk kita memberikan kebaikan kepada orang yang memiliki kekurangan tersebut. Banyak sekali sekarang bagaimana orang-orang itu menjelekkan sesama saudaranya, menjelekkan sesama tetangganya, menjelekkan sesama kawan-kawannya, dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai Ramadan yang berikutnya yang ditanamkan, nilai ukhuwah yang berikutnya yang ditanamkan adalah bagaimana kita bisa menjaga kehormatan saudara-saudara kita, menjaga kehormatannya, tidak memanggilnya dengan nama-nama yang jelek, tidak memanggilnya dengan sifat-sifatnya yang jelek, namun kita memanggilnya dengan hal-hal yang baik, karena lisan kita merupakan doa bagi orang yang kita panggil. Sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai yang telah saya sebutkan tadi itu semuanya ditanamkan dalam Ramadan ini, semuanya direm dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini yang menjadi riyadhah dan latihan kita
bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai-nilai tadi, sehingga akan menimbulkan rasa ukhuwah Islamiyah yang tinggi dalam kehidupan setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai-nilai tadi yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita madrasah, sehingga kita selalu menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjaga dan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah daripada kita menanamkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.